kelompok 4A. Nama saya Nina Catura Prasmiati. Di dalam kelompok ini saya bertugas sebagai penyusun pertanyaan untuk disurvei pada responden, dan pertanyaan-pertanyaan itu saya buat adalah yang berkaitan dengan seputaran diabetes. Memberikan pertanyaan dan jawaban respon menjawab iya atau tidak. Contoh pertanyaannya seperti ini sampai 12. Dan nanti akan diteruskan dengan teman saya. Halo, saya Silvina Puspawati. Saya di sini bertugas membuat Google Form dengan pertanyaan yang sudah dibuat oleh teman saya. Ini pertanyaannya. Lalu saya menyebarkan pertanyaan yang itu kepada responden selama 2 hari, yaitu pada tanggal 10 sampai 12 Oktober. Nah, setelah tanggal 12 Oktober saya menutupnya dan mendapat respon sebanyak 66 orang. Hasil dari responden itu akan diolah oleh teman saya dan akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dan membaca hasil respon yang sudah ada. Di sini ada responden yang sudah menanggapi sebanyak 66. Ini sebagai email-email yang sudah menanggapi responden menanggapi kuesioner kami. Dan di sini ada jenis kelamin. Responden kebanyakan perempuan yang menjawab pertanyaan dari kuesioner kami. Perempuan itu sebanyak 75,4%, sedangkan laki-laki 24,6%. Di sini ada tanggal lahir. Ini ada tanggal lahir dan itu umur ini rata-rata di atas 25 sampai di atas 25 tahun. Dan di sini ada pekerjaannya. Pekerjaan ini rata-rata karyawan dan karyawati. Dan di sini pertanyaannya, pernahkah saudara mendengar tentang penyakit diabetes? Responden banyak menjawab iya sebanyak 97%, sedangkan yang menjawab tidak itu 3%. Dan apakah saudara tahu tentang gejala-gejala penyakit diabetes? Banyak yang menjawab responden iya sebanyak 87,9%, dan yang menjawab tidak 12,1%. Dan pertanyaan ketiga, apakah saudara sendiri menderita penyakit diabetes? Banyak responden yang menjawab tidak sebanyak 92,4%, dan yang menjawab iya 7,6%. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah ada anggota keluarga saudara yang mengidap penyakit diabetes? Banyak responden yang menjawab tidak sebanyak 53%, dan yang menjawab iya sebanyak 47%. Apakah saudara percaya bahwa diabetes penyakit mematikan? Responden kebanyakan menjawab iya 83,3%, dan yang tidak menjawab 16,7%. Apakah saudara percaya bahwa diabetes dapat disebabkan oleh pola hidup juga? Responden kebanyakan menjawab iya 98,5%, dan yang menjawab tidak 1,5%. Pertanyaan selanjutnya, pernahkah saudara mendengar penyakit diabetes itu ada yang basah dan kering? Di sini responden menjawab iya sebanyak 89,4%, dan yang menjawab tidak sebanyak 10,6%. Apakah saudara tahu makanan apa saja yang harus dihindari bagi penderita penyakit diabetes? Di sini responden yang menjawab iya sebanyak 92,4%, dan yang tidak menjawab 7,6%. Apakah saudara tahu penyakit komplikasi yang dapat disebabkan oleh diabetes? Responden menjawab iya sebanyak 87,9%, dan yang tidak menjawab sebanyak 12,6%.
Nama saya Heni Monalisa Siegian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari Cronbachs, yaitu reliabilitas internal. Di sini ini adalah hasil dari tampilan data kita, dan hasil data Cronbachs ini kita dapatkan dari hasil responden yang sudah masuk dengan angka 1, yaitu menjelaskan mengenai jenis kelamin, yaitu kita ambil perempuan, dan sebagai respon jawaban dari pertanyaan yaitu ya. Dan untuk angka 0 atau 0 ini kita beri dari jenis kelamin responden, yaitu laki-laki atau pria, dan jawaban responden yaitu tidak. Dan hasil dari Cronbachs ini kita dapatkan yaitu hasil items, question atau components, yaitu jumlah dari total pertanyaan yaitu 15. Sum of the variance kita dapatkan dari hasil jawaban yaitu ini. Dan untuk jawaban dari variance of total score ini kita dapatkan dari total pertanyaan ini. Untuk hasil dari Cronbachs kita dapatkan hasil seperti ini, yaitu dengan pembagian jumlah item dibagi item dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang sum of the items variance ini, kemudian dibagi dengan variance of total score. Ini adalah hasil dari Cronbachs kita. Terima kasih. Nama saya Putri Sitorus. Di sini saya menjelaskan hasil analisa dari deskriptif statistik. Kita mendapat untuk deskriptif statistiknya minnya 12,01538. Untuk hasil dan pengerjaan deskriptif statistik kita bisa lihat di Excel. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana pengerjaan dari deskriptif statistik. Di sini saya mengambil total dari pengerjaan teman saya yaitu Cronbachs dengan responden 66. Di sini untuk mengerjakan dari deskriptif statistik saya mengambil dari data, kemudian data analisis, kemudian pilih deskriptif statistik. Oke. Kemudian pilih input range. Input range itu yaitu mana yang mau kita blok dari data analisis kita. Kemudian pilih columns, kemudian klik output range. Output range itu yaitu di mana kita meletakkan untuk hasil dari analisa deskriptif kita. Kemudian klik summary statistik. Kemudian ini hasilnya harus 95%. Kemudian nanti muncul hasil dari deskriptif statistik, yaitu dengan mendapatkan min itu 12,01538, standar errornya 0,27604, mediannya 13, modenya 13, standard deviationnya 2,225508, sampel variasinya 4,952885, kurtosisnya 1,640934, sequencenya min 1,38009. Untuk range-nya 10, minimumnya 5, maksimumnya 15, sumnya 781, dan account-nya 65. Terima kasih. Saya Silvina Sinurat. Di sini saya akan menyusun hasil dari tugas kami, yaitu menyusun makalahnya, dimulai dari membuat cover, kemudian bikin daftar isinya, terus ada bab 1 yang berisi pendahuluan, bab 2 dikosongin, kemudian bab 3 ada metodologi atau syarat kerja, lalu bab 4
hasil dan pembahasan. Pertama sekali saya akan memulai dari dulu. Di sini ada judul dari makalah kami, yaitu dampak diabetes pada kualitas hidup. Kemudian ini adalah kembang fakultas UPH. Di sini ada nama-nama kelompok kami, ada Heni, Nina, Rita, Betsa Kakak, Putri, saya sendiri, dan Silvi. Dan dosen pengampunya adalah Ibu Ana Suteja. Dan di sini adalah daftar isi. Dan cara membuat daftar isi ini, yang pertama sekali dibikin heading 1 dulu, kemudian ini bab satunya di blok, lalu kemudian di heading 1 blok judulnya, blok judul, terus klik format painter, kemudian bab 2 nya juga sama, klik format painter sampai dengan bab 4. Setelah itu langsung kontrol home, semuanya akan otomatis tersusun di daftar isi ini. Untuk heading kedua juga sama, dimana heading keduanya itu adalah pendahuluan, sama kayak melakukan heading yang pertama di blok dulu, kemudian di format painter, lalu klik heading 2. Untuk selanjutnya juga sama, ini kebetulan bab 2 nya tidak ada. Untuk heading 2 nya langsung lanjut ke bab 3, itu untuk heading keduanya. Ini metodologi tetap di blok seperti yang pertama tadi, yang sampai dengan ke bab 4 pembahasan. Nah, begitu juga dengan heading 3, melakukannya juga dengan hal yang sama, memblok, kemudian klik format painter, lalu klik heading 3, kemudian langsung kontrol home. Nanti semuanya setelah itu posisikan di daftar isi ini kursornya, kemudian langsung pilih built-in, terserah mau yang bagian mana, mau yang konten yang ini atau table of content. Saya sih pilihnya yang ini, kemudian saya akan melanjutkan setelah membuat daftar isi dengan cara-cara yang saya jelaskan tadi. Kemudian
saya membuat beberapa tabel di sini. Nah, yang sekarang cara pembuatan tabel atau judul tabel ya. Pertama saya akan klik reference, kemudian insert caption. Di sini bebas mau bikin apa. Saya bikinnya judul dari tabel ini yaitu reliabilitas internal. Tinggal diketik reliabilitas internal. Nah, seperti ini. Nanti dia akan langsung muncul seperti ini. Kemudian untuk di pembahasan ini sebenarnya gambar hasil screenshotan, cuman saya tidak bikin judulnya karena di sini sudah ada langsung pertanyaan yang berupa menjadi judul dari gambar ini, dan di gambar juga sebenarnya sudah tertera pertanyaan yang dibuat. Kemudian di sini juga ada tabel yang berupa screenshotan, berupa gambar juga, tapi saya melampirkannya sebagai tabel dengan cara reference, kemudian insert caption, sama seperti dengan cara yang tadi saya buat. Ini langsung diketik aja. Dia akan langsung otomatis muncul seperti ini. Kemudian dipasang dengan posisi tabelnya. Di sini juga saya membuat lampiran di mana kami melakukan rapat di Teams. Ini adalah kelompok saya, tim saya. Dan saya membuatnya itu dengan cara hal yang sama seperti membuat tabel, cuman saya membuatnya lampiran kan memang belum ada, jadi saya bikin insert caption. Awalnya ini tidak ada tulisan lampiran, tapi di sini saya buat new label. Tinggal diketik apa yang mau kita bikin yang barunya. Misalkan seperti lampiran, nah, otomatis dia nanti akan muncul di sini lampiran 1, 2 dan sampai seterusnya. Kemudian langsung klik judulnya, misalkan aktivitas dia akan langsung otomatis muncul. Nanti ini posisinya tinggal dipasang aja muncul seperti ini. Yang kembali saya hapus karena bukan itu adalah judul. Dan judul dari gambar ini adalah lampiran C1 sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan dosen. Saya akan melanjutkan. Ini adalah yang terakhir. Ini adalah bukti dari kami, hasil tugas yang kami buat dalam Google Form-nya. Saya membuat ini bentuk lampiran dan caranya sama dengan yang tadi. Terus
terus kemudian insert caption, kemudian klik ketik judul, misalkan aktivitas Google. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Ini saya hapus. Demikianlah hasil dari makalah yang kami susun ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan semoga dari hasil tugas kami ini dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih.